turun dikit, taruh kabel. Turun dikit. Nah, aman, aman, aman. Ayo, naik, naik. Ya, lagi buat Bapak KDM tercinta. Ya, ini Dari operator pekerja kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Natina Motor. Oke guys, jadi hari ini KDM datang ke Bekasi guys ya, menghadiri salah satu acara, tepatnya di Desa Srimahi guys, di Desa Srimahi, Kabupaten Bekasi ya, pasca kedatangan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi guys di Bekasi guys ya. Normalisasi kali sepak dipercepat guys. Ini terlihat dengan kehadiran dua alat berat ya guys ya, dua beko yang berada di kali sepak. Nah, nantinya dua beko ini akan bertukar posisi guys ya, yang mana satu beko yang ada di atas ini nantinya akan berada di aliran kali sepak ini guys, naik di atas ponton, sedangkan yang sekarang ini berada di aliran kali akan naik ke daratan guys. Jadi bertukar posisi guys ya. Nah, nantinya beko ini akan membersihkan sampah guys yang berada di kali sepak di area sana guys ya, masih di Desa Srijaya yang kemarin sempat kita videokan itu guys, tumpukan sampah ya sepanjang 60 meter kalau kata warga guys ya. Itu nantinya akan dibersihkan menggunakan beko yang berwarna oranye ini guys, karena keberadaan sampah tersebut ya. Gimana bang kalau kita copot-copotin? Wah, lah ribet ntar, nggak bisa geruk ntar. Ya, jadi keberadaan sampah tersebut menghambat aliran air ya di kali sepak ini guys. Walaupun yang kita lihat ini aliran airnya lancar ya di area ini guys ya. Ini di percabangan kali sepak dan kali gabus. Jadi yang biasa disebut kali sepak itu ya sepanjang aliran ini guys ya, sampai hilirnya sana. Sedangkan kali gabusnya itu yang mengarah ke sana guys, itu yang sedang dipancang sipil atau turap beton guys. Kita lihat di sini juga guys ya, ini terang, lebih terang guys dari beberapa hari yang lalu ya. Di sana juga masih ada aktivitas dari alat berat guys ya, yang meratakan tanah-tanah hasil pengerukan di kali gabus dan kali sepak guys. Kita lihat ini bekonya sedang membuat jalan ya guys ya. Bekonya sedang membuat jalan supaya beko yang berada di atas jalan ini bisa turun ke aliran kali sepak untuk naik di atas ponton guys, supaya bisa ngapung ya. Nah, nantinya setelah berada di atas ponton, bekonya akan berjalan guys, bergerak ke arah titik sampah yang menutup di jembatan ya guys ya. Di jembatan untuk akses itu ke sawah, jembatan ya, akses ke persawahan warga Srijaya guys. Nah, ini harus ada dua beko guys, jadi harus kerjasama ya. Nah, yang satu beko itu menahan ponton. Dan kita lihat guys ya, ini setelah dilakukan pengerukan di kali sepak ini guys, nampak jelas sekali perbedaannya guys ya dari beberapa waktu yang lalu guys. Sekarang lebih rapi guys ya.
Tanggul-tanggulnya lebih rapi dan lebih rata guys, terutama di area sana ya. Walaupun kita lihat di sana terjadi longsor guys ya, ada beberapa titik tanggulnya itu longsor dan retak guys ya, karena seperti yang kita tahu beberapa hari ini Bekasi turun hujan terus guys, jadi wajar saja ya, karena tanggulnya juga terbuat dari tanah jadi mudah longsor guys, beda dengan tanggul turap beton ya. Bepaing ini mah. Bepaing. Nah, ini aktivitasnya lagi ngapain nih dua beko ini bang ini? Biasa mau di rolling. Di rolling gimana maksudnya? Yang di bawah itu naik ke atas, yang dari atas naik ke bawah mau dayung ke arah selatan kidul. Oh yang kemarin viral itu ya? Ya, Sampah numpuk. sampah numpuk. Itu jadinya di jembatan ini beko ini mau ke sono, mau ngemburin sampah itu. Sampahnya mau ditaikin. Taikin. Oh, alhamdulillah bang. Jadi ada perbaikan ya. Iya. Sampahnya yang menghambat dinaikkan. Dinaikkan. Jadi oke, nama kepala desanya udah oke. Oke. Kalau masalah izin udah siap, udah yang kemarin. Oh, jembatannya tetap nggak dibongkar. Jembatan kalau bisa dibongkar karena itu akses jalan petani. Ya, belum ada solusi untuk penggantian jembatannya mungkin ya. Iya, mungkin belum ada arahan. Yang penting kita mah sampah itu biar ngalir aja udah. Sampahnya bersih dulu. Bersih dulu. Ya. Ya mudah-mudahan hari ini bekonya sudah bisa bergerak guys ya, ke arah titik sampah supaya nanti kita bisa liput untuk pembersihan sampahnya guys. Bekonya masih membuat jalan guys ya, supaya bisa rolling antara beko yang di atas dengan yang di aliran kali guys. Memang kalau kita lihat ukurannya guys ya, ini
beko yang di atas jalan ini lebih besar ukurannya guys ya, ketimbang beko yang berada di atas ponton ini guys. Ya ini karena ada kendaraan mobil guys ya, jadi minggir dulu bekonya guys untuk memberikan jalan ya kepada kendaraan mobil ini lewat. Nah, nanti beko yang di atas ponton ini guys ya, ini yang akan naik lebih dulu guys ke jalan ya, ke atas jalan. Untuk selanjutnya beko yang berada di atas jalan ini turun ya ke kali menaiki ponton ini guys. Ya kebetulan Bapak Aing ya guys ya, KDM tadi datang lewat pintu tol Gabus guys ya, yang berada di sana itu ya, tidak jauh, hanya beberapa meter saja. Nah rombongan KDM itu datang melewati Jalan Raya Gabus untuk selanjutnya ke lokasi acara di Desa Srimahi guys. Itu tidak jauh ya dari sini ya guys ya, karena di sana kan ada perempatan jalan guys ya, dekat tol ya, dekat tol Cibitung Cilincing. Nah dari situlah hanya beberapa meter saja lokasi acara yang dihadiri oleh KDM guys, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Nah walaupun KDM tidak mengunjungi Kali Gabus ini guys ya, karena mungkin tidak ada agendanya untuk meninjau Kali Gabus ini guys. Siap bang. Tadi nggak ketemu KDM tadi? Enggak Pak, dia kan infonya pertanian Pak dia. Cuma di Srimahi doang ya? Srimahi. Berarti cuma selewatan doang? Lewatan doang. Langsung pulang? Langsung pulang. Masuk tol lagi? Buat Bapak KDM tercinta. Iya, ini Dari operator pekerja kali. Iya, ini KDM ke operator gimana nih perhatian ini? Bagus? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah untuk Bapak Bupati, Bapak Gubernur, perhatiannya sangat bagus buat kami operator pekerja. sejahtera lah ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih ditingkatin lagi Amin kesejahteraannya nih. amin. Iya. Ya. Betul. Dari operator yang bekerja menormalisasi Kali Sepak dan Kali Gabus guys. Ini katanya perhatiannya bagus dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten guys. Ya mudah-mudahan kesejahteraannya lebih ditingkatkan lagi guys katanya untuk operator beko yang bekerja di normalisasi Kali Sepak dan juga Kali Gabus. Nah saat ini prosesnya untuk melepas rantai guys ya, rantai yang mengunci beko ya guys ya. Nah jadi rantai ini dikaitkan dengan ponton guys, supaya bekonya tidak bergerak ya dan jatuh ke kali, makanya diikat dengan rantai ini guys, rantai baja ya. Setelah rantainya dilepas, nanti bekonya bisa naik melewati jalan yang sudah dibuat ini guys ya. Tanggulnya dibuka sementara guys, tanggul tanahnya. Nanti setelah bekonya naik ke atas dan beko yang di atas turun naik ke ponton, tanggulnya akan dirapikan lagi seperti semula guys. Selagi rantainya dilepas guys ya, kita akan lihat
pengerukan lumpur yang ada di Kali Sepak ini di sisi setelah jembatan guys ya, setelah jembatan Gabus. Di sana juga ada satu beko yang sedang mengeruk lumpur. Oke guys, jadi ini aliran Kali Sepaknya guys ya, yang mengarah ke hilir. Hilirnya itu di Kali Cibel ya guys ya. Nah, kita lihat di sana ada satu beko yang berada di atas atau di darat ya guys ya. Itu sedang melakukan pengerukan juga guys. Cuma dari atas ya, bukan dari aliran kali atau berada di atas ponton guys. Ini kita lihat di sana sudah dirapihkan ya, tanggul di sisi kiri kalinya guys. Walaupun kita lihat juga guys ya, itu di bagian pinggir kalinya terjadi pendangkalan guys. Ya, banyak lumpur yang mengendap atau sedimennya itu terlihat menumpuk ya guys ya, sehingga aliran airnya sedikit kurang lancar di bagian kiri kalinya guys. Ya, kita lihat juga masih ada saja ya oknum yang membuang sampah ke kali guys. Itu terlihat ada satu karung yang berisi sampah yang sengaja dibuang ke aliran Kali Sepak ini guys. Nah, ini rantainya sedikit lagi bisa terlepas guys ya, rantai yang mengunci rel beko ini dengan ponton ya. Ya, sudah terlepas semua, jadi bekonya bisa naik ke darat untuk bertukar posisi ya, atau rolling dengan beko yang berada di atas ini yang lebih besar. Pengerukan lumpur dari atas aliran kali guys ya menggunakan ponton ini resikonya lebih besar guys ya, atau lebih sulit daripada melakukan pengerukan dari atas guys. Karena resikonya itu kalau arus airnya lagi deras ya, arus kalinya, bekonya sering bergerak sendiri guys ya, terbawa arus. Makanya itu sambil diuruk dengan tanah ya. Kalau arus airnya lagi kenceng di bagian pinggir pontonnya guys, harus sering diganjel ya, baik itu dengan tanah maupun dengan batu besar. Tetapi saat ini arus airnya lebih tenang guys ya, beda kalau pas ada hujan gede atau habis hujan, itu arusnya lebih deras. Awas, turun dikit taruh kabel, turun dikit. Nah, aman. Naik. Wow, banyak kabel di atas sih guys. Nah, akhirnya bisa naik ya. Aduh. Ngilu guys ya. Takut jomplang begonya nih. Tenang ya kalau uang makan udah turun gitu. Ya, akhirnya bisa naik sempurna guys ya. Dan sekarang sudah berada di atas jalan beko yang tadinya di atas ponton.
Nah, nantinya beko ini guys ya akan melakukan pengerukan di sana guys, seberang jalan ya. Sedangkan beko yang berada di atas jalan ini guys yang lebih besar ya, sepertinya lebih besar guys. Ya walaupun sama sebenarnya tipenya ya, cuma tadi terlihatnya itu yang di atas lebih besar dari yang di ponton. Tetapi kita perjelas lagi, tipenya sama guys. Itu tulisannya Jaksis 210F ya. Nah sekarang giliran beko ini guys yang akan turun ke ponton, perlu dibantu oleh beko lain guys ya. Jadi satu beko juga cukup langsung turun dan naik ke ponton. Ini beko yang di atas sedang membuat jalan lagi guys ya, karena tadi tanahnya itu sempat amblas setelah beko yang di bawah itu naik ya, jadi harus dipadatkan lagi tanahnya. Kasih lewat dulu, mengaji tuh. Mengaji kasih lewat dulu. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada mobil lagi yang lewat ya. Agak, tuh badan. Kurang majuan no. Dapat. Ya, mobilnya dikasih lewat Ya. dulu ya. Itu mobil dari perumahan yang ada di dalam guys ya. Ya, bekonya udah turun guys ya.
Ini dibantu juga guys sama beko yang udah naik ke atas tadi ya, untuk menahan ponton supaya tidak bergerak. Bekonya mulai turun nih, bekonya turun perlahan. Ya, sudah berada di atas ponton guys ya, separuh dari bekonya guys. Wah, udah nangkring dia guys. Si kembar lagi akur ini. Dia si kembar lagi akur. Lagi mainan dia. Ini jadi lagi. Lah ikut lah. Kurang maju. Good. Up. Nah, pas. Tinggal dicancang. Bekonya tinggal dicancang pakai rantai. Jadi ikat lagi biar safety. Kak. Karena bekonya sudah berada di ponton guys ya, jadi sudah selesai rollingan antara beko yang atas dengan beko yang bawah. Nanti kita akan lihat aktivitas selanjutnya ya dari beko yang berada di atas ponton tersebut guys. Ya, ini untuk melakukan pembersihan sampah di area jembatan yang kemarin sudah kita videokan guys. Tumpukan sampah sepanjang 60 meter ya guys ya. Tetap di Napinamoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.